Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ma'syiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari kami jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah, bisa kembali melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah, Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai dan muliakan ko, untuk melaksanakan ibadah maghrib, mulai dari melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir kita, berdoa, kemudian melaksanakan salat sunat, dan kini duduk bersama-sama sejenak menjelang waktu isya masuk, mendengarkan pengajian atau hadir di majlis ilmu ko. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan di malam hari kini dan di waktu-waktu yang lain betul-betul kita niatkan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai ibadah yang berlipat ganda lah hendaknya balasan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat dengan salam senantiasa kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam kini jadual Ustaz Maulidin. Jadi kepatang nampak hubungi beliau dan beliau minta izin untuk tak hadir malam hari kini kerana ada acara peringatan Maulid Nabi di masjid beliau di Pasar Ba'a. Kerana beliau ketua pengurus di situ, jadi mesti beliau hadiri, sehingga nan duduk kini banser. Tahu ibu-ibu banser? Ban serap. Walaupun ban serap, mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari kehadiran awak malam kini. Amin. Jadi sesuai dengan tema kajian Ustaz Maulidin yang kita amanahkan dari pengurus, iaitu tafsir atau tadabbur Quran. Malam kini kita mau ulang-ulang kaji seketik, mentadaburi, merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya firman Allah, salah satu surat yang terdapat di dalam juz amma atau juz yang ke-30, surat At-Tin. Ambo yakin tak ada awak yang tak hafal. Ya, Bu? Ada yang tak hafal je surat kau?
Bo yakin 100% hafal sadon. Ada yang hafal dalam kepala, ada yang hafal di luar kepala. Itu lain cerita lah itu. Nan jaleh ko surek, kalau ada imam membaca surek ko senang hati awak. Kenapa? Karena surek jo pendek. Surat At-Tin. Surat At-Tin menurut para ulama termasuk dari bahagian surat Makkiyah. Tak perlulah kita terangkan Makkiyah itu, sederhananya adalah surat yang Allah turunkan ketika Nabi berdakwah di Makkah, di periode Makkah. Nah, salah satu ciri dari surat Makkiyah itu Bapak Ibu, umumnya isi ayatnya itu bercerita tentang bagaimana penguatan iman dan tauhid. Jarang ia berbicara tentang ibadah, solat, zakat, segala macam. Kerana memang ibadah itu secara umum baru disyariatkan, diwajibkan ketika Nabi lah berada di Madinah. Sedangkan 13 tahun Nabi di Makkah, satu-satunya ibadah yang difardukan cik saja. Atau solat 5 waktu. Solat wajib yang Nabi terima di saat beliau Isra' Mi'raj di tahun sebalih kenabian. Sebalih tahun beliau jadi Nabi. Di umur beliau 51 tahun lebih kurang. Nah, surah At-Tin ko Allah buka dengan sumpah. Dalam 3 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Bersumpah Allah juampe hal. Tapi sebelumnya awak kaji segetik tentang sumpah ke Bapak Ibu. Sumpah itu semestinya ditempatkan pada posisinya. Artinya apa? Ketika kita ingin bersumpah, itu berarti yang akan awak sampaikan setelah sumpah itu hal yang penting-penting. Ada orang tetangga awak kehilangan barang, hilang amehnya RM2. Berapa piti itu ibu-ibu? Ibu-ibu gua ameh kami gua pawanan. Berapa piti gini? Hampir 15 juta rupiah ameh itu kini. Kali 2 30 lebih kurang. Hilang. Kemudian nyurigai awak, nyetuduh awak, nyesebarkan berita ke orang sianu nama ambil hamo hilang RM2 ameh. Padahal awak jangankan mambiak masuk rumahnya sen, mungkin pas hari raya senyopai raya-raya. Tah di mamehnya ba bantuannya kita nak tahu. Awak dah dituduh. Kemudian awak tarangkan tak ada ambo mambiak ada. Taknya percaya. Kemudian orang lah berkumpul rami ingin menyidang awak. Kau kalah bahaya kau. Lah dijalihan elok-eloknya tak percaya, oranglah menatap matanya juga awak menuduh kita. Di saat itu kita angkatlah tangan sambil bersumpah demi Allah, wallahi billahi tallahi inda ambo nan mambiak doh ko iyo ambo mambiak kemudian atau ambo berutu kini gua, berarti ambo siap dilaknat oleh Allah. Berarti sumpah tu Bapak-bapak Ibu-ibu untuk sesuatu yang penting. Datang awak ke rumah tetangga siang-siang, kiranya tiko masuk rumah dah taidang ke makan siang. Keciknya ada kebetulan bana aku buat dah taidang mana makan siang lah awak. Kebetulan awak lah makan di rumah. Kecik awak demi Allah. Awak nak makan lah makan. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, ambo nak ke makan do ambo lah makan tadi di rumah. Kira-kira perlu nak begitu, Bu? Indah, mangap sumpah tu itu.
Makanya awak tak boleh mengumbar sumpah tiap sebentar sumpah. Mak Allah kau jadi saksi kau. Sumpah kau ambo nama Allah, padahal hal sederhana saja, cerita-cerita yang sebenarnya cukup diceritakan biasa saja, tapi malah diiringi dengan sumpah tak perlu. Kerana sumpah itu ditujukan, diposisikan di saat perkara hal-hal yang penting-penting. Nah, jadi Allah bersumpah di situ. Kecek para ulama kita yang mengkaji Al-Quran, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan makhluk yang pakai untuk bersumpah itu adalah makhluk yang mulia, yang tinggi kedudukannya. Awak kaji cek-cek ke Bapak Ibu supaya awak faham dulu ya. Watin, demi buah tin, wazaitun, dan demi buah zaitun. Kalau dulu buah tin, buah zaitun ko mungkin baru dapat dia awak mencaliaknya, mencubanya, ko ada orang yang pulang haji. Ke mana itu? Kurma pun, kurma model itu juga. Ambo pernah takana dulu ketika ada dusanak kita, aku lupa ambo siapa yang haji waktu itu, diajak oleh orang gaib ke rumah beliau kerana beliau pulang haji, dapat jatah kurma cie incik. Tak tangguang sana ngati, bakubah elok-elok, bamakan elok-elok, banikmati bananan cie itu. Kerana tak pernah mencari sebelumnya. Kalau kini baik ibu naik ojek sekeperluan luar bisa tak bawa kurma agak sekilo kan? Tak perlu, nak menunggu orang pulang haji, pulang umrah. Nah, buah tin, buah zaitun meritu pula. Dulu sehari tak nampak dah awak tahbaan buah tin ko, tahbaan buah zaitun ko. Kini pai awak ke Bukit Tinggi cari di toko herbal, lai buah tin pak, lai barakan dak dia pak. Sekilo 2 kilo, lai. Lai buah zaitun lai, dak buah yang sejuk, minyak-minyaknya lai bah. Mudah didapatkan. Ibu-ibu ni pernah cuba buah tin? Ha? Nampak buah tin ni pernah? Hanya agak bulat, kalau dibuka nya punya uncik model agak mirip-mirip uncik tomat. Kalau makannya agak manis buahnya, banyak khasiat. Kalau buah zaitun tu nya sarang go buahnya agak pahit, biasanya diambil orang minyaknya. Makanya ada minyak zaitun tu dari buah zaitun, khasiatnya banyak luar biasa. Nah, Allah ingin bersumpah risiko, dan itu yang terbukti buah tin wa zaitun ko buah yang mulia, penuh berkah. Tapi ada juga ulama yang menafsirkan yang dimaksud oleh ayat itu bukan sekadar buahnya, tapi yang dimaksud oleh Allah adalah di mana buah tu banyak tumbuh dulu. Tampik, berbicara tentang tampik. Kerana ayat kedua, ketiga nanti awak sampaikan, kita kaji, juga menunjukkan posisi tampik, bukan barang. Nah, dikajilah, kita baca, kita tafsir. Ternyata buah tin itu dulu banyaknya tumbuh di negeri Syam, khususnya di Syria. Buah zaitun itu dulu banyak tumbuhnya di Palestina, di Baitul Maqdis. Nah, istimewa dua tampik ke Bapak Ibu. Di antaranya adalah kota Syria atau Damaskus, atau dulu masuk ke negeri Syam itu, kelak disitulah Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Jadi kalau awak baca hadis-hadis tentang akhir zaman itu, katikolah turun Dajjal, keluar Dajjal ku kan bahaya fitnahnya. Jadi Dajjal ko induk angkangnya anak setan. Artinya sabejat-bejatnya orang di dunia yang paling bejat adalah Dajjal. Dajjal ko manusia biasa Bapak Ibu. Manusia biasa artinya bukan dalam sebahagian pandangan orangnya raksasa, badannya gadang, tidak. Nyo manusia kayak awak juga badannya. Ada pula orang menggambarkan matanya ciek di tengah. Tidak.
Matanya dua jua tapi nan kanan cacat. Nah, antara mata kanan dan kirinya di kaniannya tu tertulis tulisan kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang beriman. Kalau orang kafir, orang tak beriman, tak nampak tulisan itu. Orang beriman, walaupun yang buta huruf, bisa yang baca kalimat itu. Kok mandapai awak nanti Dajjal? Kau mudah-mudahan tak. Jadi yang bercita-cita lah ibu, penasaran lah ba'alah Dajjal tu. Kok berdoa buka Allah bersebut nyonya banyak jat. Bahkan bapak ibu-ibu, Nabi menyampaikan kok nyampang mendapati awak zamannya, kemudian datang ke tempat kita, maka kecik Nabi lari awak. Kalau tidak minimal manduk ke rumah-rumah. Bahkan dalam hadis sampaikan kepada laki-laki kok punya isteri, punya anak parusi, tolong ikatnya di tiang-tiang rumah. Saking hebatnya sihir dari Dajjal itu yang akan menarik orang untuk menjadi pengikut. Nah, jadi jangan bercita-cita lah bersoboknya. Kalau bisa meninggal awak sebelumnya datang. Kerana bahayanya fitnahnya. Makanya sebelum kita salam, setelah awak membaca salawat ketika tasyahud akhir, ada doa yang disunnahkan kita membaca. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari ujian kehidupan, dari ujian kematian, dan dari bahaya fitnah dajjal. Nah, di ketika lah berkecamuk lah hebat bana bahaya Dajjal go, Allah turunkanlah Nabi Isa. Turunnya disabitkan oleh Nabi di sebuah menara yang warnanya putih di salah satu masjid yang ada di kota Damaskus, Syria. Dan masjid itu dari dulu dah ada, dan memang menaranya tinggi, warnanya putih. Itu salah satu bentuk pentingnya kota Damaskus, di mana banyak tumbuh buah tin tadi. Buah zaitun di mana banyak tumbuh dulu dan kini dah menyebar banyaknya. Dulu banyaknya tumbuh di Palestina, di Baitul Maqdis. Hebatnya Palestina atau Baitul Maqdis ke Bapak Ibu, yang di situ ada Masjidil Aqsa. Hebatnya adalah tiga agama paling gadang di dunia mengakui tempat itu tempat sucinya. Orang Kristen menganggap itu tempat sucinya, tanah sucinya. Orang Yahudi menganggap itu tanah sucinya. Kita umat Islam menganggap itu tanah suci. Kalau bahasa awaknya Bapak Ibu, orang Kristen itu payajinya ke Palestina itu. Tanda kutip ya. Tanah sucinya di sini. Kenapa? Kerana Nabi Isa lahir situ. Orang Yahudi, kenapa kini ada negara Israel itu? Kerana nyo anggap itu tanah sucinya pula. Makanya jajahlah Palestina, nyo usir orang-orang Palestina tu. Di situ ada tembok namanya tembok ratapan, di situ pusat agamanya, pusat ibadahnya orang Yahudi. Dan kita umat Islam juga menganggap itu tanah suci kerana memang dulu pertama kiblat awak tu semayangnya arah ke Palestina itu. Baru setelah itu Allah alihkan menghadap ke Masjidil Haram yang ada Kaabahnya itu. Tampil yang luar biasa. Kemudian di ayat yang kedua, wa turi sinin. Turi sinin, Bukit Tursina. Di mana tu ibu-ibu? Buat ada orang sakit nanti bisa kita pergi jalan-jalan kian. Nah, kalau kini namanya di Gunung Sinai di Mesir. Alhamdulillah, waktu kami di Mesir dulu, Allah beri kesempatan bisa naik ke atas itu, naik ke Gunung Sinai itu, dan tiba di atas, bersobok je sanak-sanak orang Papua di situ. Tapi Papua Kristen. Dan hebatnya di atas, di puncak itu dibangun orang, ada musalla situ, adalah gereja situ.
Di atas puncak bukit tu sampai kita terakhir naik ke atas. Jadi di proses ketika naik itu, tour guide atau senior yang punya pengalaman lah tahu di daerah itu yang tunjukkan malam-malam tu disikolah dulu menurut ahli sejarah posisi di mana dulu Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah. Diajak bicara langsung oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi yang hebat, dianggap mulia oleh umat Islam, dianggap mulia oleh orang Kristen, dianggap mulia pula oleh orang Yahudi, Bukit Tur Sinai. Kemudian di ayat nan ketiga, wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Kata Allah dalam surat Ali Imran, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam kota Mekah itu, dia berada dalam keamanan. Kadang ada orang atau mungkin awak bapak ibu punya pandangan yang kurang tepat tentang tanah suci ko. Seolah-olah Mekah itu tampik pembalasan dosa. Sehingga orang kok payah haji ke payah umrah lah cameh-cameh. Kok cameh-cameh, takut nanti buruaknya dinampakkan oleh Allah di tanah suci itu. Sehingga ketika ada orang berniat payah umrah, tak jadi payah umrah. Lah mampu payah haji, lah ada kesempatan payah haji, tak jadi. Kenapa? Kerana khawatir nanti dinampakkan dan burak-burak di tanah Makkah itu. Nah, itu adalah pemahaman yang mesti diluruskan. Memang ada juga terjadi sih yang mereka itu, tapi ketahuilah Bapak Ibu, itu tidak bara kasus yang terjadi dibandingkan dengan jutaan orang yang paikian merasakan ba'a tenangnya hati, ba'a awak nikmat ibadah di situ, ba'a kita katikolah balik di sinan ingin pula balik ke situ. Ibu-ibu nak pai kah? Kalau lah tawaf wada tu tak tahu manga pasti menangis awak. Kalau selesai rangkaian ibadah kau ke pulang pulang lah ada satu ibadah tu tawaf wada namanya, tawaf perpisahan jo Masjidil Haram atau jo kota Mekah itu. Lah tawaf awak kemudian awak pai ke pintu keluar. Katiko pintu keluar tu banyak jamaah yang merawang-rawang, merasa kesedihan dan berkeinginan kau ada rezeki kesempatan ingin pula balik ke sinan balik. Cubalah tanya kata jom yang lapai misalnya, ya tak, itu perasaan ya, kau ada rezeki mungkin nak mau awak tiap bulan kajian, memang bagi orang yang lain punya iman. Jadi dalam ayat 3 yang pertama Allah bersumpah jo hal yang mulia-mulia, bersumpah jo buah tin wa zaitun, atau bersumpah jo tampek di ma banyak buah tu tumbuh di Syria ko di Palestina, bersumpah jo Bukit Tur Sinai yang penuh berkah, bersumpah jo kota Mekah yang penuh dengan keamanan. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal Bapak Ibu, ketika ada sumpah berarti kalimat sebelumnya kalimat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bunyi kalimatnya ayat yang sampai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling baik. Penciptaan awakku Bapak Ibu luar biasa. Luar biasanya. Mohon maaf, hanya dari pertemuan sel sperma laki-laki, jo sel telur perempuan,
Lai awak dan suami isteri punya andil berperan untuk membantu anak di dalam. Orang buan nak ambuangin putih ko, berapa banyak lah minum susu. Lai sabuk. Nangka hitam juga nya. Kau itu. Atau sebaliknya ada orang yang makannya sembarangan sen. Tapi kalau lah takdir Allahnya kalau elok, dia elok juga. Membuktikan itu kemahabesaran Allah. 9 bulan 10 hari lebih kurang berada di perut seorang perempuan yang bernama ibu. Walaupun kini banyak jo yang alun ibu lah dah berisi ya. Na'udzubillah min dzalik. Lah keluarnya, lah terbentuklah susunan tubuhnya yang sempurna. Kira-kira awak banding ayam mana gagah? Dah ada makhluk yang lebih sempurna susunan tubuhnya dibandingkan manusia. Walaupun apapun ciptaan Allah itu seluruhnya sempurna, tapi manusia lebih sempurna. Di situ selain ada tubuh yang susunannya sempurna, Allah bekali kita akal, Allah bekali hati yang dah Allah berikan kepada binatang atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada ciptaan Allah ke yang cacat. Awak saya membahasakan cacat. Tak ada. Tak ada ciptaan Allah ko nan tak sempurna, sadonyo sempurna sesuai dengan porsinya. Mungkin ada orang memandang, ada orang yang mohon maaf ya tunanetra, buta. Yang anggap itu anak tu cacat, orang tu cacat. Padahal banyak kita cari ya, ada orang yang buta tadi, tunanetra tadi jauh lebih hebat dirinya dibandingkan awak yang tanda kutip sempurna. Ambo waktu di Mesir Bapak Ibu punya dosen hadis menguasai bahasa asing selain bahasa Arab sampai bahasa. Awak ni tinggal Penan Gadang go yang mohon maaf tak ada tunanetra, tu tak pandai sampai bahasa. Jangankan sampai bahasa Asiang, sampai bahasa Minang, cara orang Payaman, cara orang Padang, cara orang Payakumbuh, cara orang Pasaman, kadang awak tak bisa kan? Apalagi bahasa Asia. Iko beliau tunanetra dari KT, hafal Quran, ulama hadis, bisa sampai bahasa. Dan kalau awak cari acara-acara hafiz Quran yang ada di bulan Ramadan itu, bara banyak hafiz-hafiz tu yang punya kekurangan. Ada yang kekurangan dari jaringan otaknya, ada yang lumpuh. Tapi dari keteklah hafal Quran. Jadi dari satu sisi menurut pandangan manusia itu kurang, tapi Allah nampakkan kesempurnaan dalam bidang lain. Nah, jadi pada hakikatnya Bapak Ibu, indah ada ciptaan Allah konan cacat. Jadi sekali lagi tolong hindari bahasa orang tu orang cacat. Cari istilah-istilah yang lain yang menunjukkan kita lebih menempatkan ciptaan Allah itu pada posisinya yang sebaik-baik. Kemudian Allah lanjutkan dengan ayat selanjutnya, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami radadnahu, kami kembalikan dia dalam keadaan yang rendah serendah-rendahnya. Menurut para ulama, setidak-tidaknya ada dua makna dari ayat ko. Yang pertama, menurut sebahagian ulama, maksudnya adalah kami kembalikan, kami jadikannya kelak sebagai orang yang lanjut usia. Orang yang lanjut usia ko, keadaan dirinya balik-balik mode ba'anya waktu ketek dulu. Banyak mode tu. Waktu ketek awak dulu tak bisa menceliak, kurang penglihatan, lah mulai tua, lah mulai kabuan yang diceliak.
Ketika awak ketek dulu pendengaran tak sempurna, waktu lah tua kurang pendengaran. Ketika awak ketek dulu berjalan tak bisa, merangkak tak bisa, payah kama-kama, banyak kita caliak orang yang lanjut usia mereka pula keadaan. Waktu ketek kita dahulu, jaringan otak awak, akal kita alun sempurna, banyak orang ketika lanjut usia lah kurang pula akal. Allah kembalikan. Itu kebanyakan manusia. Tetapi Allah kecualikan illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Maksudnya Bapak Ibu, di antara maksudnya, ketika seseorang berusaha menjaga imannya, berusaha menjaga amal solehnya, salah satu bentuk keutamaan yang Allah berikan kepadanya, kepada sebahagian orang walaupun tak kesadarnya, iaitu Allah jaganya di waktu tuanya, terutama dari hal kepikunan. Kau ada hadis khususnya Bapak Ibu, kita bacakan. Bunyi hadisnya, man jama'al qur'ana fala yurja'u ila adharil umri insyaallah. Siapa yang mengistiqamahkan, merajinkan dirinya membaca Al-Quran, maka dia tidak akan menjadi pikun di usia tuanya dengan kehendak Allah, kalau Allah menghendakinya. Quran. Jadi iko Buya Hamka punya cerita sendiri tentang iko Bapak. Abu sore tadi membaca tafsir Al-Azhar karang Buya Hamka itu pas tentang sore Atin go. Pembahasannya pas lewat ayat yang awak bicarakan kita. Jadi beliau punya bibi, punya etik, adik dari ayah beliau. Namun bibi atau etik dari Buya Hamka ko namanya Aisyah. Kalau beliau membahasakan Uwait tua Aisyah, Uwait. Kalau orang menjauh Uwait itu kan nama mak tua Aisyah. Beliau ceritakan Uwait beliau ko muanya wafatnya umur 86 tahun. Saat umur segitu, mata lah mulai kurang, bahkan telinga beliau tak bisa mendengar. Tapi ada satu amalan dari Uwait beliau ko yang beliau pegang, yang dinasihatkan oleh ayahnya dahulu, berarti dari kakeknya Buya Hamka ko, untuk tiap hari senantiasa baca Quran, tak boleh berhenti. Dan itu yang beliau taruh lakukan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika pandangan tak ada lain, fisik lah mulai lemah, tapi yang baca Quran pun tak pernah tinggal. Ketika tak bisa membaca dengan mencari mushaf, beliau baca dengan ayat-ayat surat-surat yang beliau hafal. Surat As-Sajadah kah, surat Al-Muluk kah, surat Yasin kah, surat yang biasa beliau hafal. Taruh itu. Ayat lebih luar biasanya Bapak Ibu, luar biasanya, ketika beliau akan meninggal dunia, beliau seolah-olah mendengar ada orang yang mengaji dengan suara nan rancak luar biasa, sehingga kecik beliau ke cucunya, ke anak-anaknya saat itu yang lebih kumpul, tolong diam kalian, ada orang sedang mengaji. Padahal ko anak atau cucu yang kumpul tak ada mendengar siapa mengaji. Dan beliau meninggal kecik Buya Hamka dalam keadaan tersenyum. Bapak Ibu, gara-gara apa? Menjaga tiap hari baca Quran. Tak ada pikun, walaupun pendengaran kurang, penglihatan kurang, tapi Allah jaga dari kepikunan.
Dek gara-gara istiqamah baca Quran, istiqamah dalam ibadah tadi. Nah, kemudian bapa-bapa dan ibu-ibu, yang perlu juga kita ketahui, ada Nabi SAW bersabda, "Idza kabura al-'abdu wa dha'afa 'anil 'amali, kutiba lahu ajrun ma kana ya'malu fi shabibatihi." Apabila seorang telah tua dan dia telah lemah melakukan amalan-amalan yang selama ini dia kerjakan, maka tetap dituliskan untuknya pahala amalan yang biasa dia kerjakan di waktu mudanya atau di waktu kuat badannya. Jadi ada orang di waktu siaitnya, di waktu mudanya rajin ibadah ke surau, tak pernah tinggal atau jarang yang tak ke surau, baca Quran, tarawih, pengajian rajin hadir. Tapi lah umur 60, 70 atau 80, tulang-tulang lah mulai lama. Yang dulu kuat berjalan kini tak payah, dan dulu kuat beraktivitas kini lah lama di rumah selai. Ketahuilah Bapak Ibu, walaupun orang seperti itu fisiknya di rumah, tapi dek dulu kebiasaannya solat jamaah, tetap dituliskan sebagai orang yang pahala jamaah dapat ini. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Orang yang dulu masa mudanya, masa kuatnya rajin puasa sunat, nah kinilah tua tak taluk lagi, dan doktor pun manjurkan jangan puasa, tak taluk puasa lagi. Berarti walaupun dia tak puasanya, dia gih pahala puasa tadi. Dan taruh nanti ibadah-ibadah yang selama kau menjadi kebiasaannya, baca Quran kah, zikir kah, yang dulunya rajinkan baca di waktu badannya sehat kuat, di waktu tua nak mampu melakukannya dengan baik lai, atau bahkan tak mampu sama sekali lai, taruh ditulis. Ikulah hebatnya kasih sayang Allah. Makanya Bapak Ibu, kau ada orang gaya awak yang dulu rajin ke surau, rajin baca Quran, kini tak taluk dia ni. Bukannya nak amuah, memang tak taluk secara fisik, ibu ratinya. Sampaikan ayat sampai oleh hadis Nabi kau. Itu bagi orang yang dulu namuah untuk senantiasa membiasakan ibadah. Makanya Allah sampaikan, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Walaupun tak taluk lai beribadah, taruh juga pahala mengalir. Tak taluk lai. Memang fisik tu nak mungkin kan lai, bukan kerana malas atau apa. Memang fisik keadaan diri tak bisa lai. Walaupun nyo nak melakukan ibadah itu atau nak sempurna seperti yang nyo lakukan seperti dulu, pahalanya tetap mengalir untuk orang yang bersangkutan. Itu juga Bapak Ibu, ku ada orang gaya awak yang umurnya ialah lanjut, misalnya semayang, tak bisa sempurna seperti awak bisa sempurna semayang, jangan dipasuk, jangan kecian biaya, tak sah semayang biaya mereka dah ulang lihat, indah. Karena apa? Allah mengatakan fattaqullaha mastata'at, takwa ke Allah sejauh mana kemampuan awak. Jadi itu hebatnya agama Islam. Kemudian Allah lanjutkan, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa lagi yang menyebabkan mereka mendustai hari pembalasan amal? Jadi di antara rukun iman awak, rukun iman dan kalimah masih ingat dah ibu-ibu apa? Rukun iman dan kalimah. Cerdas cermat, rukun iman dan kalimah. Pertama, A, percaya kepada Allah. B, percaya kepada malaikat. C, percaya kepada kitab. D, percaya kepada qadar baik qadar buruk. E, percaya kepada hari akhir. Jawabannya bu. E, percaya kepada hari akhir. Ku iman awak. Seorang tidak bisa dikatakan orang beriman kalau tidak percaya nanti ada hari kiamat. Salah satu
bahagian dari hari kiamat tu, hari akhir itu adalah adanya hari pembalasan amal. Itu dan kita baca tiap baca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Kalau tidak diyakini, itu bukan orang beriman awak. Nah, jadi seolah-olah Allah ingin sampaikan, kok ada juga orang tak percaya hari pembalasan. Orang-orang kafir itu, ya, orang tak beriman, padahal buktinya lah jalih. Orang-orang kafir Mekah tu kan itu keceknya ke Nabi tu. Ya, kalau kami lah mati lah jadi tulang berulang lah habis perkara. Indak. Makanya ndak batu kalimat ada orang mengatakan ketika jenazah diantarkan ke kuburannya dan dikubur, kecek dari pembawa acara atau ahli waris, terima kasih kepada bapa ibu yang lah menghantarkan keluarga kami ke tempat peristirahatannya terakhir. Dia sanang bana kalau kubur ke peristirahatan terakhir. Bakut sanang bana, sanang bagi orang yang dulu bek maksiat iyo, bek zalim iyo, mana pertanggungjawabannya? Kemudian dia awak, kalau memang kubur tu sampai akhir, awak yang selama kulah rajin semayang, rajin ibadah, apa dah balasan eloknya tu awak? Artinya kalimat tadi tu tak betul sama sekali, menyalahi akidah. Kerana kubur persinggahan dari awak dunia, masuk terminal namanya kubur, baru nanti sampai ke kehidupan yang sebenarnya akhirat. Jadi tidak ada alasan lah jaleh buktinya, lah jaleh alasannya bahawa hari akhir tu mesti ada. Kalau tidak ada hari pembalasan amal, berarti Allah itu tidak adil kepada hamba. Di dunia aku saja Bapak Ibu tidak rela awak kau ada orang rajin bekerja, dan yang kedua pamaleh, kedua-duanya dia gih pitih 3 juta sebulan. Lihat dia nak rasanya. Kurang pamaleh nak kerja pengangguran. Awak adalah potong pantiang dari pagi sampai sore kerja 3 juta je lagi hadiah tak? Atau sebaliknya, kau orang pelanggar aturan, orang banyak melakukan buruk-buruk, dihukumnya. Awak nak elok kau dihukum pula, hadiah tak? Tak ada. Nah, adonyo yaumuddin, hari pembalasan amal itu menunjukkan keadilan Allah. Dan kenapa kok tiap salat, tiap baca Al-Fatihah senantiasa diulang Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, itu tujuannya adalah mengingatkan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan elok walaupun sebesar darah, dan paling ngaluih, paling segetik pun akan kita caliak catatan amal balasannya nanti. Dan amalan buruk segetik apapun, kalau tidak ditaubati, tidak bertaubat kita, maka akan nampak catatannya tu di amalan awak, dan akan kita diagih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah tutup dengan kalimat, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Di dunia ko ada orang berkasus, bisa dibalinya hakim tu, jupitihnya, juga kekuasaannya, yang seharusnya ketok palu hukum mati, bisa jadi hukum semua hidup. Ada nomor itu lain. Ada orang namanya lah membunuh anak buahnya seorang, yang di pengadilan hukum mati, tapi tiba dan di paling atas hukum semua hidup. Bisa dibalik. Tapi di akhirat lebih bisa aja tak. Makanya awak Bapak Ibu, kok dizalimi kita di dunia, lah berusaha awak lah berdoa, kemudian berusaha pula menuntut hak awak, tak je lagi orang, atau dizalimi juga baru, berarti tunggu sajalah nanti pengadilan di akhirat. Jadi Habib Rizik Syihab tu Bapak Ibu, ketika beliau jatuh
vonis pengadilan penjara sekian tahun, padahal kesalahan dibuat-buat, vonis dibuat-buat. Ketika itu beliau pergi ke muka, beliau salami hakim tu, kecek beliau, selamat bertemu nanti di pengadilan Allah. Kau orang beriman tu Bapak Ibu mendengar kalimah itu lemah gigi ya badan. Selamat bertemu nanti di pengadilan. Jadi kau ada orang yang lah zalimana kawak dikecek ndak muah, kecek salah kalimat sepatah tu Bu. Selamat bersobok kita nanti di pengadilan Allah. Kau ionya orang beriman tu Bu, tamanua mendengar kalimat itu. Tapi kalau lah kurang iman hanya bawa lalu saya kalimat itu. Nah itulah tadabbur renungan kita terhadap firman Allah dalam surah At-Tin, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, memang ciri-ciri atau khas dari surat Makkiyah, termasuk itu adalah surah At-Tin, yaitu di situ Allah banyak berbicara tentang bagaimana menumbuhkan rasa iman dalam hati. Dan hampir dikatakan seluruh ayat tadi tujuannya adalah bagaimana membangkitkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, sehingga diharapkan dengan mengkaji surah At-Tin semakin kuat keimanan kita kepada hari akhir, yang berefek nanti semakin semangat kita melakukan ketaatan dan semakin menahan diri kita dari melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita kaji dan sampaikan pada malam hari ini, kerana waktu Isya kita dah masuk. Terima kasih atas kehadiran dari bapa dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita dan hadir kosadonyo diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi balasan yang terbaik kerana hadir di majlis ilmu, dan bisa istiqamah tarikh hadir dalam majlis-majlis ilmu selagi Allah panjangkan umur dan sihatkan badan awak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.